Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizadi Prasetya. Saya ingin mempresentasikan tentang tugas praktek akuntansi. Yang pertama ada jurnal penyesuaian. Tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui dalam suatu periode. Jurnal penyesuaian bermanfaat untuk penulisan saldo catatan atau akun buku besar di akhir periode. Langkah-langkah dalam membuat jurnal penyesuaian, yang pertama ada cetak neraca saldo yang belum disesuaikan, kedua analisa setiap akun, yang ketiga cari apa saja yang hilang, dan yang keempat mencatat ayat jurnal penyesuaian. Sini ada beberapa bagian untuk jurnal penyesuaian. Yang pertama ada tanggal, nama akun, ref, debit, dan kredit. Selanjutnya di sini ada neraca saldo. Neraca saldo memiliki fungsi persiapan untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Yang kedua, fungsi pencatatan, tempat melakukan beberapa macam pencatatan. Dalam hal ini pencatatan yang dilakukan adalah pencatatan data-data pada setiap akun rekening. Yang ketiga, ada fungsi koreksi, tempat melakukan koreksi terhadap seluruh catatan siklus akuntansi yang telah dilakukan dalam laporan ini. Yang keempat ada fungsi monitoring, fungsi melakukan pengawasan pada setiap akun keuangan perusahaan. Untuk mencari neraca saldo ada beberapa langkah. Yang pertama menyiapkan sumber dokumen, yang kedua mengumpulkan transaksi pada jurnal, yang ketiga memposting ke buku besar, yang keempat menyusun neraca saldo, yang kelima menyusun jurnal penyesuaian, yang keempat menyusun neraca saldo laporan keuangan. Neraca saldo ada beberapa jenis: neraca saldo yang disesuaikan, yang belum disesuaikan, neraca saldo yang telah disesuaikan, dan neraca saldo penutup. Di sini ada beberapa bagian neraca saldo. Yang pertama ada no-ref, nomor. Yang ketiga ada neraca lajur. Neraca lajur berguna untuk memeriksa perhitungan apakah sudah tepat atau belum. Selain itu, neraca lajur juga berfungsi untuk mengurangi human error atau kesalahan karena terlupakan memasukkan salah satu ayat jurnal penyesuaian. Untuk tata cara mengisi neraca lajur, yang pertama isi kolom nomor akun dan nama akun, yang kedua isi kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo diisi berdasarkan saldo perkiraan yang terdapat dalam buku besar sebelum posting jurnal penyesuaian atau berdasarkan neraca saldo. Yang ketiga isi kolom penyesuaian, dan yang keempat isi kolom neraca saldo yang disesuaikan. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Fungsi laporan laba rugi yaitu menjadikan sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Akumulasi dari total finansial tersebut akan menjadi laporan laba rugi perusahaan pada periode tertentu. Untuk cara membuat laporan laba rugi, yang pertama untuk menentukan periode laporan, yang kedua buat pelaporan saldo, yang ketiga melakukan perhitungan pendapatan, yang keempat pastikan biaya penjualan barang sesuai, yang kelima ketahui gross margin dan biaya operasional, yang keenam hitung penghasilan, yang ketujuh masukkan pajak untuk mengetahui hasil bersih. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Untuk cara pembuatan laporan, tujuan pelaporan pembuatan modal memberikan laporan mengenai perubahan modal usaha. Tidak hanya itu, laporan ini juga bertujuan untuk membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Untuk tata cara pembuatan laporan perubahan modal, yang pertama membuat keterangan nama perusahaan, nama laporan perubahan ekuitas, dan periode laporan. Yang kedua untuk modal awal. Yang ketiga adalah untuk tambahan modal yang berasal dari saldo laba dividen. Yang keempat adalah untuk pref, dan yang kelima adalah modal akhir periode. Dan selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Tujuan laporan ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan
dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan posisi keuangan ada beberapa bentuk. Yang pertama bentuk sekuntro. Sekuntro adalah laporan keuangan yang memisahkan antara aktiva di posisi kanan dan pasifa di posisi kiri. Yang kedua ada bentuk stafel. Bentuk stafel adalah bentuk yang disusun memanjang ke bawah dan saldo diletakkan pada bagian samping di kolom debit dan kredit. Yang kedua untuk tata cara pembuatan laporan posisi keuangan, yang pertama melakukan identifikasi dan analisa transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua mencatat dan mengklasifikasikan jurnal transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga posting hasil pencatatan jurnal ke dalam buku besar. Yang keempat menyiapkan neraca saldo berdasarkan informasi dalam buku besar. Yang kelima menyusun kertas kerja kolom berdasarkan buku besar. Yang keenam membuat laporan posisi keuangan berdasarkan kertas kerja kolom. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.